Tanpa ibu-ibu itu perhatikan anak kecil itu mendekatkan mulutnya ke mangkuk bakso. Entah apa yang ada di dalam pikiran anak kecil itu. Tiba-tiba saja anak kecil itu dengan sengaja meneteskan air liurnya ke mangkuk bakso yang baru saja diaduk. Adapun yang membuatku tak habis pikir adalah ibu-ibu itu memakan bakso yang sudah tercampur air liur. Iya, memakannya dengan lahap. Dan sesekali membuka HP dengan si anak kecil yang masih mendekatkan mulutnya ke mangkuk. Melihat hal itu, aku tidak tahan dan langsung lari ke kamar mandi dan muntah seketika. Aku langsung berlari menuju kamar mandi dan memuntahkan isi perutku yang terasa sangat mual. Aku tidak habis pikir dengan apa yang aku lihat barusan. Melihatku muntah-muntah, Mas Andi langsung menghampiriku. "Kamu kenapa? Kamu sakit?" tanya Mas Andi cemas. "Tidak, Mas, aku tidak apa-apa," jawabku. "Lalu apa yang terjadi?" tanya Mas Andi penasaran. "Di luar ada anak kecil, Mas. Dia meludahi mangkok bakso pembeli kita, tapi pembeli itu malah memakannya dengan lahap," kataku. "Oh, itu," jawab Mas Andi singkat. "Aku akan keluar dan memberitahukan pada pembeli itu," kataku. Jangan, sudah biarkan saja," cegah Mas Andi. "Kenapa, Mas?" tanyaku curiga. "Pembeli itu sudah pulang barusan," jawab Mas Andi. "Siapa anak kecil itu, Mas? Aku merasa ada yang aneh akhir-akhir ini," kataku. "Kamu pasti capek dan masih merasa sedih, sehingga sering berhalusinasi seperti itu. Kamu jangan menceritakan hal seperti itu pada orang lain. Mas gak mau kamu dianggap aneh," kata Mas Andi. "Tapi Mas, aku gak berhalusinasi. Aku memang masih sedih karena kepergian Raffi. Apalagi jasadnya masih belum ditemukan sampai sekarang. Tapi aku masih waras, Mas. Aku tidak berhalusinasi," kataku kesal. "Omongan kamu itu tidak masuk akal. Siapa orang yang akan mempercayai hal seperti itu?" kata Mas Andi yang membuatku kesal. Aku benar-benar sangat kesal karena dianggap Mas Andi hanya berhalusinasi. Padahal jelas-jelas aku melihat hal itu. "Biar Mas yang bereskan semuanya. Sekarang kamu tidur aja," kata Mas Andi. Hari ini jualan baksoku habis terjual. Aku merasa senang karena bisa berjualan dengan laris. Setidaknya aku bisa mendapatkan uang yang lumayan dari hasil berdagang. Semakin hari, usaha jualan baksoku semakin laris. Banyak pembeli berdatangan, bahkan dari luar kampung, sehingga aku kewalahan melayani pembeli. Mas Andi keluar dari pekerjaannya, yang sampai sekarang tidak aku ketahui. Sekarang, dia ikut membantuku berjualan bakso. Sementara itu, aku masih bisa sambil mengasuh Yopi di rumah, sehingga aku tidak perlu menitipkannya pada ibu mertuaku. Mas Andi memesan bangku dan meja tambahan, agar pembeli yang semakin banyak bisa makan di tempat. "Des, ini apa sih resepnya? Enak banget," kata Bu Ani. Aku tersenyum. "Tidak ada resep spesial kok, Bu. Membuat seperti pada umumnya saja," kataku. "Tapi rasanya enak banget, bikin pengen makan lagi," kata Bu Ani. Aku berjualan dari pukul 10 pagi sampai 9 malam. Itu saja selalu habis terjual sebelum waktunya. Sehingga Mas Andi kewalahan mengadoni bakso yang akan kami jual, karena pembeli terus saja berdatangan. Ibu mertuaku sesekali datang untuk ikut membantu kami. Kusisihkan 3 bungkus bakso untuk dibawa pulang ibu mertuaku. "Bu, terima kasih ya, sudah membantu kami menjaga Yopi," kataku. "Iya, sama-sama. Ibu malah senang akhirnya kalian bisa membuat usaha dan memperbaiki ekonomi kalian," kata ibu. Waktu sudah jam 7 malam. Aku dan Mas Andi masih sibuk melayani pembeli. Sesekali kulihat Yopi yang sedang bermain di ruang tamu sendirian. Kulihat Yopi seperti sedang berbicara dengan seseorang di sana, tapi tidak ada siapapun. Aku mendekati Yopi untuk mendengarkan dan melihatnya secara jelas. Saat aku berjalan perlahan mendekati Yopi,
Dia melambaikan tangannya, seolah mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang. "Nak, kamu lagi ngapain? Tadi dari kejauhan ibu melihat kamu sedang bicara. Sama siapa?" Tanyaku penasaran. "Yopi." Belum sempat Yopi menjawab pertanyaanku, tiba-tiba saja ibu mertuaku datang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku. "Des, sini deh." Ibu menarik tanganku semakin masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Bu? Apa ada yang salah?" tanyaku heran. "Coba kamu cek adonan bakso yang kalian buat. Apa sudah basi? Tadi ibu makan bakso pemberian kamu di rumah, tapi kok rasanya kayaknya basi. Takutnya ada pembeli yang memakannya," kata ibu mertuaku. "Apa, Bu? Basi? Kayaknya nggak mungkin, Bu. Soalnya semua bahan yang dibeli baru. Tapi sebentar ya, Bu. Desi cek dulu," kataku. Aku pun pergi keluar rumah dan mengambil bakso di dalam panci dan memakannya. "Ada apa sih?" tanya Mas Andi yang sedang duduk di luar. "Kata ibu, bakso kita basi, Mas. Ini aku mau mencobanya," bisiku pelan. "Ah, nggak mungkin," kata Mas Andi. Aku dan Mas Andi langsung mencoba memakannya dan rasanya enak. Tidak basi seperti yang ibu katakan. Apa mungkin ibu berbohong? Tapi untuk apa? Ibu mertuaku mengatakan bahwa bakso yang aku berikan itu basi. Padahal setelah aku mencobanya dengan Mas Andi, rasanya enak. Aku masuk ke dalam rumah membawa semangkuk bakso. "Gimana, Des? Benar kan yang ibu katakan?" tanya ibu yang sedang duduk. "Desi dan Mas Andi sudah mencobanya, tapi rasanya enak kok, Bu. Nggak basi. Ini ibu cobain deh. Adonannya sama seperti yang aku kasih ke ibu," ucapku. Ibu pun mencicipi bakso yang aku bawa. "Iya, Des, rasanya enak. Tapi kenapa ya bakso yang ibu makan di rumah rasanya basi? Ibu jadi bingung," kata ibu. "Desi juga nggak tahu, Bu," jawabku. "Mungkin ibu yang salah. Maaf ya, Des. Tadinya ibu cuma mau memastikan, takutnya ada pembeli yang kecewa. Tapi ternyata ibu yang salah," kata ibu. "Iya, Bu, nggak apa-apa kok," kataku. "Ya sudah, kalau begitu ibu pulang ya. Sekalian biar Yopi main di rumah ibu dulu. Kelihatannya kalian masih sibuk melayani pembeli," kata ibu. Ibu pun pergi membawa Yopi ke rumahnya. Mas Andi menghampiriku yang masih ada di dalam rumah. "Des, kalau ada yang beli bakso dan minta dibungkus ke rumah, jangan dilayani. Bilang saja habis atau apalah," kata Mas Andi membuatku curiga. "Memangnya kenapa, Mas?" tanyaku. "Ya takutnya kalau dibawa ke rumah mereka, baksonya jadi gak enak," kata Mas Andi. "Loh, kok begitu, Mas? Apa jangan-jangan bakso ini ada apa-apanya?" tanyaku curiga. "Maksud kamu ini apa?" "Sudah, pokoknya layani saja pembeli yang makan bakso di tempat," perintah Mas Andi. "Tapi kenapa, Mas? Aneh banget. Jangan-jangan kamu menaruh sesuatu ya di bakso itu?" tanyaku curiga. "Kamu ini kalau dibilangin malah ngeyel sih. Ikuti saja apa kataku," bentak Mas Andi. Malam pun tiba. Aku dan Mas Andi terlelap tidur karena telah seharian berjualan. Barulah kira-kira sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Ketika aku membuka pintu kamar, lagi-lagi aku mendengar suara anak-anak bermain di depan rumah. Aku mengintipnya di balik jendela. Dan benar saja, kulihat ada 2 orang anak kecil yang sedang bermain di depan rumah. Di dekat gerobak baksoku, hal itu membuatku kaget. Untuk kesekian kalinya, aku melihat anak kecil. Aku mengucek kedua mataku, dan seketika anak kecil itu hilang. Apa mungkin benar kata Mas Andi, kalau aku sering berhalusinasi? Aku langsung masuk ke dalam kamar. Bahkan seketika rasa ingin buang air kecilku juga ikut hilang karena takut. Sepertinya ini bukan cuma kebetulan. Aku juga sangat yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kalau aku menceritakannya pada Mas Andi percuma saja. Dia hanya akan menganggap aku hanya mengada-ada. Kepada siapa aku harus menceritakan hal ini? Kulihat Mas Andi masih terlelap tidur. Aku benar-benar merasa gelisah. Karena sekarang aku sering bertemu sosok anak kecil yang aneh. Kalau ada hantu di rumah kontrakanku ini, kenapa baru sekarang mereka menggangguku?
Apa ini ada hubungannya juga dengan kematian Raffi yang aneh dan jasadnya yang belum ditemukan? Pikiranku terus saja menduga-duga. Saat aku ingin memiringkan tubuhku di kasur, tiba-tiba aku tidak bisa bergerak. Mataku terbuka, tapi aku tidak bisa berbicara atau bergerak, seperti orang yang terkena stroke. Suara pintu kamar terbuka, dan datanglah 2 orang anak kecil masuk ke dalam kamar. Anak kecil yang wajahnya sangat menyeramkan. Kukunya hitam, telinganya runcing, gigi-giginya yang tajam, dan kulitnya yang hitam legam. Mereka menghampiriku dan merobek baju yang aku pakai. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhku, tapi semakin aku mencobanya, aku seperti semakin terikat. Tolong aku, Mas," ucapku dalam hati. Anak kecil itu langsung mendekat dan menyusup padaku, membuatku sangat ketakutan dan berusaha melepaskan diri. Sementara itu, Mas Sandi dan Yopi tertidur pulas. "Kalian siapa? Kenapa kalian menyusup padaku? Aku bukan ibu kalian!" teriakku, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Anak kecil itu menyusup padaku, layaknya seorang bayi yang menyusu pada ibunya. Tapi rasanya sakit sekali. Rasanya semua energi yang ada di dalam tubuhku terkuras. Aku merasa sangat lemas. "Lepaskan aku! Lepaskan!" teriakku. Anak kecil itu menghentikan aksinya menyusup padaku. Mereka tertawa senang dengan darah yang berceceran di mulut mereka. Anak kecil itu menghisap darahku melalui payudaraku, sehingga membuatku lemas terberdaya. Siapa mereka? Kenapa mereka menyusup padaku, padahal aku bukan ibu mereka? Aku yakin anak kecil itu bukan manusia, tapi kenapa mereka menggangguku? Ini adalah untuk kesekian kalinya aku mengalami hal ini. Aku tidak boleh tinggal diam. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi mulai sekarang. Aku terkejut sekaligus sangat ketakutan. Bagaimana tidak, anak kecil yang menyeramkan itu menyusup padaku. Lebih tepatnya menghisap darahku melalui payudaraku. Aku terkapar lemah. Aku merasakan sakit di sekujur tubuhku. Rasanya tulang-tulangku ngilu. Anak kecil yang menyeramkan itu pergi, dan badanku menggigil. Aku berusaha membangunkan Mas Sandi, tapi tenagaku rasanya tidak cukup. Sampai akhirnya, aku merasa semuanya gelap. "Bu, bangun Bu, bangun!" Suara Yopi terdengar membangunkanku. Mendengar suara Yopi, Mas Sandi ikut bangun dan melihatku. Aku langsung dilarikan ke rumah sakit karena kondisiku yang sudah sangat lemah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata aku mengalami kehilangan volume darah sekitar 30% di dalam tubuhku, sehingga harus segera dilakukan transfusi darah. Transfusi darah dilakukan ketika tubuh kekurangan darah akibat cedera atau penyakit tertentu. Dokter pun bingung karena aku tidak mengalami cedera. Bahkan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter juga tidak menemukan penyakit yang bisa mengakibatkan aku mengalami kehilangan darah. Proses transfusi darah dilakukan sekitar 1 jam sampai 4 jam. Aku merasa lemah sekali, sehingga lebih banyak terpejam. Kini, aku mengalami koma karena kejadian aneh yang sepertinya akan merenggut nyawaku. Antara hidup dan mati, badanku layaknya seperti mayat yang tidak bisa digerakkan. Selama mengalami koma, aku bermimpi berdiri di hadapan tanah yang sangat luas. Aku bingung harus berjalan ke arah mana. Sampai akhirnya, ada sebuah suara yang menggema. "Belum waktunya kamu mati." Lalu, terdengar suara orang yang sedang membaca Al-Quran, dan sebuah cahaya terlihat dari kejauhan. Aku melangkahkan kakiku menuju cahaya itu, dan akhirnya, aku pun perlahan membuka mata dan sadarkan diri. Kulihat, sekarang aku masih berada di rumah sakit. Mertuaku dan Mbak Esti, kakak iparku, menemaniku. Mereka berdua sedang membaca Al-Quran di sampingku. Aku adalah anak yatim piatu, sehingga tidak ada orang tuaku yang menjenguk saat aku sedang sakit. Mbak Esti melihatku saat aku sadarkan diri. Dia berhenti membaca Al-Quran dan memelukku. "Alhamdulillah, kamu akhirnya sadar, Des," kata Mbak Esti berlinang air mata. Begitupun dengan ibu. Mbak Esti memanggil dokter untuk memeriksa kondisiku yang sudah sadarkan diri. Keadaan Bu Desi sudah membaik. Dia sudah melewati masa kritisnya.
Sekarang biarkan dia beristirahat, Bu, kata dokter. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling ruangan. Di sana, aku tidak melihat Yopi dan Mas Andi. Yopi, kataku dengan suara lirih. Yopi baik-baik saja, Des. Sekarang dia dan Sandi ada di rumah. Mungkin nanti malam mereka ke sini, karena Sandi harus berjualan dulu, kata ibu mertuaku. Kamu mengalami koma selama 1 minggu. Kami hampir saja putus asa karena keadaanmu yang tidak kunjung sadarkan diri. Tapi alhamdulillah, sekarang kamu sadar, kata Mbak Esti. Mbak Esti adalah kakak iparku yang sangat baik. Aku seperti menemukan sebuah jawaban dari pertanyaanku. Mbak Esti adalah orang yang tepat untuk aku menceritakan semua kejadian aneh yang menimpaku. Mungkin dia bisa membantuku, karena ini hubungannya dengan makhluk yang tak kasat mata. Tidak semua orang bisa mempercayai perkataanku yang di luar nalar ini. Aku takut mereka hanya menganggapku berhalusinasi, seperti apa yang dikatakan Mas Andi. Tapi aku yakin Mbak Esti akan paham mengenai hal yang akan aku ceritakan nanti. Selama 2 minggu dirawat di rumah sakit, akhirnya aku sudah bisa diperbolehkan pulang. Tubuhku sangat ringkih. Aku kehilangan berat badanku sangat drastis, sehingga terlihat seperti hanya tulang yang dibungkus kulit. Wajahku sangat pucat, seperti mempunyai penyakit yang mematikan. Padahal setelah dilakukan pemeriksaan dokter, tidak menemukan penyakit apapun. Untuk sementara ini, aku dibawa ke rumah ibu mertuaku, karena kondisiku belum sepenuhnya pulih. Ibu mertuaku tinggal bersama Mas Bambang dan Mbak Esti. Sementara itu Mas Andi tinggal di rumah kontrakan, karena dia harus terus berjualan bakso untuk memenuhi kebutuhan kami. Tetangga berdatangan menjengukku. Ya ampun, Des, kamu sakit apa? Kenapa kondisi kamu seperti ini? Tanya Bu Elis yang datang menjenguk. Aku hanya tersenyum. Aku masih lemas untuk berbicara banyak. Saya nggak tahu, Bu, jawabku. Nggak tahu gimana, Des. Lihat badan kamu, sudah kayak tengkorak begini, kata Bu Ani menimpali. Dokter juga belum menemukan penyakit Desi sebenarnya apa, jawab ibu mertuaku. Kok bisa begitu? Coba kamu periksa ke orang pintar saja. Mungkin ada orang yang mengguna-guna. Apalagi sekarang usahamu maju. Bisa saja ada orang yang sirik, kata Bu Ani. Jangan seuzon begitu. Yang penting sekarang Desi sudah membaik. Saya minta doanya saja ya, untuk menantu saya agar segera sembuh, kata ibu mertuaku. Aku merasa dugaan Bu Ani salah, karena aku sering mengalami hal aneh sebelum memiliki usaha yang maju. Tapi sebenarnya apa yang terjadi padaku? Mbak Esti memasuki kamarku saat aku sedang berbaring. Des, Mbak mau bicara. Sebenarnya apa yang kamu rasakan? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Mbak Esti. Kebetulan sekali, Mbak Esti datang dan menanyakan hal itu. Ini kesempatanku untuk berbicara pada Mbak Esti mengenai apa yang aku alami. Aku mencoba duduk di bantu Mbak Esti. Aku pun mulai menceritakan semua kejadian aneh yang aku alami secara rinci pada Mbak Esti. Mbak Esti sangat kaget saat mendengar ceritaku. Apa mungkin anak kecil yang menyeramkan itu adalah tuyul? Dari ciri-ciri dan semua yang kamu ceritakan, Mbak yakin itu adalah tuyul, kata Mbak Esti. Dek. Mendengar semua penuturanku mengenai keanehan yang aku alami, Mbak Esti meyakini bahwa anak kecil yang menyeramkan itu yang sering mengganggu dan menyusup padaku sampai membuat hampir kehilangan nyawa adalah tuyul. Tapi Mbak, kalau benar itu adalah tuyul, kenapa dia menyusup padaku dan menggangguku? Tanyaku kebingungan. Mbak juga nggak tahu apa alasannya, tapi tuyul itu akan menyusup pada majikannya atau pada istri orang yang memeliharanya, kata Mbak Esti. Astagfirullah, Mbak. Apa mungkin Mas Andi telah memelihara tuyul? Tanyaku curiga. Aku dan Mbak Esti saling berpandangan dan menduga-duga. Mungkin saja, Des. Kamu ingatkan kematian Raffi yang mendadak dan jasadnya yang belum ditemukan? Mungkin itu juga ada kaitannya dengan semua ini, kata Mbak Esti memelankan suaranya. Air mataku mengalir deras. Kalau benar itu yang terjadi, aku tidak menyangka
Mas Andi tega melakukan hal seperti itu. Kamu jangan menangis, Des. Nanti kedengaran sama ibu. Lagi pula, ini kan baru dugaan kita. Bisa saja semuanya salah. Kamu harus mencari bukti yang jelas, supaya kita dapat mengambil kesimpulan, kata Mbak Esti menenangkanku. Iya, Mbak, jawabku. Pokoknya, sekarang kamu harus segera sembuh, baru mulai cari tahu semuanya, kata Mbak Esti. Benar, apa yang dikatakan Mbak Esti. Aku tidak boleh bertindak gegabah sebelum mendapatkan bukti yang jelas. Setelah aku sembuh, aku akan mencari tahu semuanya. Selama aku sakit dan tinggal di rumah ibu mertuaku, Mas Andi tetap tinggal di rumah kontrakan dan hanya sesekali saja menengok. Sementara itu, Yopi ikut denganku tinggal di rumah ibu untuk sementara waktu. Sekitar pukul 22.00 malam, Mas Andi datang ke rumah ibu. Gimana sayang? Kamu sudah mendingan? Tanya Mas Andi. Sudah, Mas. Mungkin besok juga aku akan pulang ke rumah. Mungkin besok juga aku akan pulang ke rumah kontrakan kita dan membantu kamu berjualan bakso, Mas, kataku. Kalau kamu masih sakit, lebih baik kamu istirahat saja dulu. Mas kesini akan memberitahukan kabar gembira, kata Mas Andi. Kabar gembira apa, Mas? Tanyaku. Mas sudah membeli rumah Pak Samsul, jadi kita tidak perlu mengontrak lagi, dan kita bisa berjualan dengan leluasa karena halamannya cukup luas, kata Mas Andi. Apa, Mas? Kamu membeli rumah Pak Samsul? Tanyaku terperanjat kaget. Iya, kamu senang kan? Tanya Mas Andi. Entahlah apa yang aku rasakan. Di satu sisi, aku memang senang. Akhirnya setelah sekian lama, aku bisa mempunyai rumah sendiri. Tapi di sisi lain, aku bertanya-tanya, dari mana Mas Andi mendapatkan uang sebanyak itu? Meskipun jualan bakso laku keras, tapi kami memulai usaha itu baru 2 bulan yang lalu. Sepertinya mustahil mendapatkan keuntungan puluhan juta dalam waktu singkat itu. Sepertinya kecurigaanku semakin terbukti. Kamu membelinya dengan harga berapa, Mas? Tanyaku. 90 juta, kata Mas Andi. Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana, Mas? Kita kan baru berjualan bakso belum lama meskipun laris. Tanyaku curiga. Mas Andi diam sejenak. Sepertinya dia sedang mencari alasan. Ya, dari keuntungan jualan kita lah. Bakso yang kita jual itu kan laku, selalu terjual habis. Kurangnya Mas pinjam dari bank, kata Mas Andi. Kamu selalu saja beralasan minjem uang. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan, Mas? Jujur, Mas, jujur. Ucapku tidak percaya. Apa sih? Kamu ini bukannya senang, tapi malah mencurigaiku seperti itu, kata Mas Andi kesal. Bukannya begitu, Mas. Aku cuma takut kalau kamu memakai uang haram, kataku. Jaga omongan kamu, Des, bentak Mas Andi. Aku takut, Mas. Kamu melakukan hal yang sesat, bahkan melanggar agama. Hanya itu, Mas, kataku. Maksud kamu apa? Kamu menuduh suamimu sendiri seperti itu? Tanya Mas Andi emosi. Aku sering mengalami hal aneh, Mas. Bukan hanya sekedar halusinasi seperti yang kamu tuduhkan. Bahkan hal itu hampir merenggut nyawaku. Aku didatangi anak kecil yang menyeramkan. Dia menyusu padaku, Mas. Lebih tepatnya menghisap darahku, sampai aku kehilangan darah banyak dan mengalami koma. Aku yakin itu bukan kebetulan. Aku yakin anak kecil itu adalah tuyul pesugihan, kataku menjelaskan. Mas Andi langsung menatapku dengan tatapan nyalam, membuatku jadi takut menatapnya. Jadi kamu menuduh aku melakukan pesugihan tuyul? Teriak Mas Andi. Aku bingung harus menjawab apa. Aku tidak bermaksud menuduh suamiku seperti itu, tapi kenyataannya hal itu mengarah padanya. Air mata mengalir deras di pipiku. Sementara itu, Mas Andi langsung mencengkram tanganku dengan kuat, sampai aku merasakan kesakitan. Baru kali ini, dia berbuat kasar seperti ini padaku. Jawab, Desi, jawab! Teriak Mas Andi dengan mata melotot, dan tangannya terus mencengkramku. Melihat aku menangis dan kesakitan, Yopi ikut menangis. Lepasin ibu, Pak, lepasin ibu, ucap Yopi.
Yopi menarik tangan Mas Andi sambil menangis. Di tengah keributan, ibu mertuaku mengetuk pintu kamarku. Sepertinya dia mendengar keributan kami. Desi, Sandi, buka pintunya. Kalian kenapa? Kata ibu mertuaku di balik pintu. Mas Andi melepaskan cengkeraman tangannya. Yopi sambil memelukku sambil menangis. Dengar ya, kamu jangan katakan apapun pada ibu mengenai tuduhan kamu yang tidak jelas itu, kata Mas Andi. Aku mengangguk sambil memegang tanganku yang terluka akibat cengkeraman Mas Andi. Sekarang hapus air mata kamu, perintah Mas Andi. Aku pun buru-buru menghapus air mataku dan menenangkan Yopi. Sandi, Desi, panggil ibu mertuaku. Iya bu, sebentar, jawab Mas Andi, lalu membuka pintu kamar. Ibu mertuaku langsung masuk ke dalam kamar dan menghampiriku yang sedang memeluk Yopi. Des, kamu kenapa? Kamu habis menangis? Tanya ibu curiga. Belum sempat menjawab, Mas Andi langsung berbicara pada ibu. Iya bu, Desi habis menangis. Karena terharu soalnya, aku sudah membeli rumah Pak Samsul. Jadi kami tidak perlu mengontrak lagi, kata Mas Andi berbohong. Ibu mengerutkan keningnya. Sepertinya dia tahu Mas Andi sedang berbohong. Beneran? Tapi ibu dengar dari luar, kalian seperti sedang bertengkar, tanya ibu sambil menatapku. Ibu pasti salah dengar, iya kan Des? Lagi-lagi Mas Andi yang menjawab pertanyaan ibu. Iya bu, jawabku singkat. Ya sudah, kalau tidak terjadi apa-apa. Selamat ya, akhirnya kalian bisa mempunyai rumah sendiri. Ibu sangat senang mendengarnya. Tapi kamu punya uang dari mana bisa membeli rumah Pak Samsul? Tanya ibu. Ya, dari hasil penjualan bakso bu. Kurangnya aku pinjam dari bank. Aku yakin bisa membayar cicilannya. Apalagi usahaku semakin berkembang, kata Mas Andi. Alhamdulillah, ibu benar-benar senang mendengarnya, kata ibu mertuaku. Besok pagi, Desi akan aku bawa pulang ke rumah itu. Sekarang aku mau beresin dulu tempatnya, jadi besok bisa langsung jualan bu, kata Mas Andi. Nanti saja, besok pagi. Ini kan sudah mau tengah malam, kata ibu. Sekarang saja bu, biar tidak terlalu berantakan. Besok kan aku harus langsung jualan, kata Mas Andi. Ya sudah, kalau begitu, besok ibu dan Hesti bantu kalian beres-beres, kata ibu mertuaku. Mas Andi pun pergi untuk membereskan semuanya. Sementara aku masih kaget dengan perlakuan Mas Andi tadi. Mungkin aku memang sudah keterlaluan karena langsung menuduhnya berdasarkan kecurigaan bukan bukti. Meskipun semuanya belum terbukti, tapi aku yakin ada yang disembunyikan Mas Andi. Dan itu ada kaitannya dengan semua keanehan yang terjadi. Bu, tadi kenapa bapak marah-marah? Tanya Yopi sebelum tidur. Gak apa-apa sayang, sekarang Yopi tidur ya, kataku mendekap erat Yopi. Keesokan harinya, aku dibantu mertua dan kakak iparku pindah ke rumah yang baru dibeli Mas Andi. Rumah itu lebih luas dari rumah kontrakan kami dulu. Halamannya juga lumayan luas, sehingga bisa dipakai untuk warung baksoku. Ibu mertuaku dan Mbak Esti berpamitan pulang karena rumah sudah bersih dan rapi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Kulihat Mas Andi masih terlelap tidur. Mungkin dia masih lelah karena semalam membereskan rumah. Tidak sengaja, mataku melirik sebuah botol kaca transparan. Kulihat botolnya tidak terisi apapun. Mungkin itu botol bekas. Aku pun berinisiatif untuk membuangnya. Kubuang botol itu ke tempat sampah dan mulai membersihkan kamar yang masih berantakan. Setelah selesai, aku langsung membuka warung baksoku tepat pukul 10 siang. Pelanggan yang sudah tahu kami pindah mulai berdatangan untuk membeli bakso. Kebanyakan mereka memakainya di tempat, sehingga kami banyak menyediakan meja dan kursi. Aku mengadoni bakso sendiri karena Mas Andi masih tidur. Aku tidak membangunkannya. Kok rasanya beda ya? Kata Fani. Beda gimana? Tanyaku. Kayak ada yang kurang tapi gak tahu apa, jawab Fani. Aku bingung apa yang dikatakan Fani. Perasaan aku membuat seperti biasanya. Desi, Desi, teriak Mas Andi dari dalam rumah. Iya, sebentar mas, jawabku. Setelah selesai melayani pembeli, aku langsung bergegas menghampiri Mas Andi. Dia sedang ada di dalam kamar,
dan mengobrak-abrik semuanya sehingga berantakan. Sepertinya Mas Andi sedang mencari sesuatu. "Kamu tadi lihat gak botol yang aku simpan di atas meja kecil ini?" tanya Mas Andi. "Oh, botol itu sudah aku buang, Mas. Memangnya kenapa?" tanyaku heran. "Dasar bodoh, di mana kamu membuangnya?" tanya Mas Andi. Mas Andi langsung naik pitam mendengarku membuangnya. "Di tempat sampah di dapur, Mas," jawabku. Mas Andi langsung bergegas menuju dapur. Padahal itu hanya sebuah botol, tapi seolah botol itu sangat berharga baginya. Sekarang dia sangat berubah, kasar dan sering marah. "Lain kali, kalau kamu mau melakukan sesuatu, tanyakan dulu padaku," kata Mas Andi. "Itu kan cuma botol, Mas. Kenapa kamu sampai marah seperti itu?" tanyaku. "Asal kamu tahu saja, botol ini sangat berharga," kata Mas Andi. Mas Andi langsung pergi ke dapur membawa botol itu. Aku mengikutinya dari belakang, secara diam-diam memperhatikan apa yang akan dilakukan. Ternyata, dia membuang adonan bakso buatanku dan menggantinya dengan yang baru. Botol itu dia simpan di sampingnya, sampai akhirnya dia membuka botol itu dan membuatku sangat terkejut. Ternyata, botol itu menyimpan rahasia yang selama ini aku cari. Botol transparan yang aku temukan di kamar Mas Andi ternyata bukanlah botol biasa. Aku melihat Mas Andi berkumat kamit, seperti mengucapkan mantra, lalu membuka botol itu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat asap hitam tebal yang beberapa menit kemudian berubah menjadi sosok anak kecil yang tingginya sekitar 50 cm. Anak kecil yang menyeramkan itu adalah tuyul yang sering menggangguku selama ini. Ternyata dugaanku memang benar, bahwa Mas Andi telah memelihara tuyul. Mas, panggilku. Mendengar suaraku, Mas Andi terkejut dan langsung menutup botol itu kembali. Seketika, tuyul itu ikut menghilang. "Jadi benar dugaanku, kamu telah memelihara tuyul?" tanyaku marah. "Shh, kamu jangan bicara sembarangan. Di luar ada pelanggan," kata Mas Andi. Aku tidak habis pikir, ternyata suamiku sendirilah pelakunya. Bahkan, tega hampir mengorbankan nyawaku karena harus menyusui tuyul itu. Pantas saja kejadian aneh selalu aku alami. Dia selalu mengatakan aku yang berhalusinasi, padahal jelas-jelas dia yang berpura-pura. Apa jangan-jangan kematian Raffi juga penyebabnya adalah dia, dan jasad Raffi yang hilang juga dia yang mencurinya, bapak kandungnya sendiri. "Aku tidak peduli, Mas, apa yang kamu lakukan. Tega kamu membohongiku," kataku sambil menangis terisak. Mas Andi berjalan ke depan rumah, lalu mengunci pintu. "Kamu ini ngomong apa, Des? Jangan ngawur." Lagi-lagi, Mas Andi tidak mau mengakuinya, padahal dia sudah tertangkap basah. "Kamu masih menyangkal, Mas? Botol itu adalah tempat tuyul itu kan? Aku sudah melihat semuanya tadi," ucapku. "Ini cuma botol biasa, Des," jawab Mas Andi mengelak. "Istighfar, Mas. Yang kamu lakukan itu adalah dosa besar. Kamu tega mengorbankan aku, Mas. Jangan-jangan Raffi juga kamu korbankan dan jasadnya kamu curi, iya kan?" tanyaku. Aku menatap tajam Mas Andi. Dia terlihat salah tingkah. "Kalau kamu masih tidak mau mengakuinya, aku akan melaporkan polisi, agar polisi menemukan orang yang telah mencuri jasad Raffi," kataku. Jangan Des, jangan. Lagi pula, Raffi meninggal karena..." Sebelum Mas Andi menjawab, terdengar suara ketukan pintu. Sepertinya itu adalah pembeli. Mas Andi keluar untuk melayaninya, sementara aku masih sangat kecewa, sekaligus sakit hati dengan apa yang aku lihat barusan. Bagaimana tidak, ternyata benar, suamiku yang telah memelihara tuyul itu, dan aku yakin Mas Andi juga yang telah menyebabkan Raffi meninggal dan mencuri jasadnya. Aku tidak menyangka dia tega berbuat seperti itu. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang kejam seperti dirinya, yang rela mengorbankan anak dan istrinya sendiri demi harta. Mas Andi terlihat ketakutan saat aku mengancam akan melapor kasus pencurian jasad Raffi pada polisi. Aku hanya diam di dalam rumah untuk menunggu penjelasan dari Mas Andi, sementara dia masih melayani pembeli. Setelah menunggu sekitar 30 menit, Mas Andi kembali masuk ke dalam rumah.
Kita bahas masalah ini nanti malam saja. Di luar banyak pembeli. Mas tidak mau mereka berpikir macam-macam kalau sampai mendengar perkataan kita, kata Mas Andi. Tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Aku ingin kamu menjawab pertanyaan aku sekarang juga. Kataku bersikeras. Pertanyaan apa? Jelas-jelas kamu ini cuma ngawur. Itu hanya botol biasa, Des. Jawab Mas Andi. Ternyata Mas Andi masih tetap mengelak. Baiklah kalau begitu. Sekarang mana botol itu? Aku akan menghancurkannya. Setelah itu akan aku berangkat ke kantor polisi sekarang juga. Kataku mengancam. Oke, memang aku akui. Aku telah memelihara tuyul. Puas. Kata Mas Andi, lalu pergi begitu saja sambil membanting pintu. Brak! Kenapa kamu tega, Mas, melakukan itu padaku dan anakku? Teriakku sambil menangis di dalam kamar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus menemukan jasad Raffi dan menguburkannya secara layak. Aku harus memaksa Mas Andi mengembalikan jasad anakku. Maafin Mamah, Raffi. Mamah gak bisa menjaga kamu dengan baik, kataku sambil menangis terisak. Ternyata ada seorang bapak kandung yang tega mengorbankan anaknya, dan itu adalah suamiku sendiri. Aku masih berada di dalam kamar dengan perasaan hancur lebur, tapi aku harus kuat demi anakku dan mengungkap semua kebenaran yang terjadi. Sementara itu, Mas Andi masih melayani pembeli di luar rumah. Des, ini Yopi mau pulang. Kamu lagi sibuk gak? Terdengar suara Mbak Esti di balik pintu kamar. Iya, sebentar Mbak. Aku langsung membuka pintu. Memang sedari tadi aku hanya berdiam diri di dalam kamar karena masih kaget dengan pengakuan Mas Andi yang mengakui ternyata dia memelihara tuyul. Mbak Esti sepertinya mengantarkan Yopi pulang karena dari tadi dia aku titipkan pada Mbak Esti. Yopi udah pulang? Maaf ya Mbak, aku selalu merepotkan, kataku. Gak apa-apa kok Des, kamu habis nangis ya? Tanya Mbak Esti. Enggak Mbak, jawabku berbohong. Itu mata kamu sembab, kamu kenapa? Tanya Mbak Esti. Aku langsung memeluk Mbak Esti, lalu menangis kembali. Kamu kenapa Des? Apa yang terjadi? Tanya Mbak Esti penasaran. Mas Andi Mbak, dia ternyata memang benar telah memelihara tuyul, kataku. Astagfirullah, kamu yakin? Apa sudah ada buktinya? Tanya Mbak Esti. Iya Mbak, Mas Andi sudah mengakuinya. Aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri tuyul itu, kataku sambil terisak. Mbak gak nyangka Sandi bisa berbuat seperti itu. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Mbak Esti. Aku juga gak tahu Mbak, tapi aku harus mencari tahu mengenai jasad Raffi yang belum ditemukan. Kasihan anakku Mbak, jawabku. Jadi orang yang telah mencuri jasad Raffi juga adalah Sandi? Tanya Mbak Esti terperanjat kaget. Aku gak tahu pasti, tapi sepertinya memang dia. Nanti malam aku akan menyelesaikan semuanya, kataku. Mbak benar-benar gak nyangka kalau benar Sandi yang berbuat hal seperti itu. Tapi apapun keputusan kamu, Mbak akan mendukung. Kalau kamu butuh bantuan, hubungi saja Mbak, kata Mbak Esti. Iya Mbak, iya, kataku. Malam sudah tiba. Mas Andi sudah selesai membereskan warung bakso. Aku dari tadi hanya menunggunya di dalam rumah, sambil terus berpikir apa yang harus aku lakukan. Mas Andi masuk ke dalam kamar. Mas, aku mau kita cerai, kataku. Mas Andi terperanjat kaget. Apa? Cerai? Apa kamu sudah gila? Kata Mas Andi naik pitam. Aku gak mau jadi korban keserakahanmu, apalagi harus mengorbankan anakku, kataku. Kamu gak akan mati. Memang Mas yang telah mengorbankan Raffi, tapi Mas melakukan itu karena terpaksa. Mas capek terus-menerus hidup miskin, penuh hinaan. Ini semua demi kita, demi kehidupan kita, Des. Mas harap kamu mengerti, kata Mas Andi. Kamu memang tidak punya hati, Mas. Raffi seperti tidak ada harganya di matamu. Padahal dia adalah anak kandungmu. Tega-teganya kamu melakukan itu pada anak kita. Sekarang, di mana kamu sembunyikan jasad anak kita? Tanyaku. Kita bisa punya anak lagi, tapi untuk mendapatkan harta itu susah.
Jasad Raffi sudah tidak ada, jawab Mas Andi. Astagfirullah, dengan entengnya kamu berkata seperti itu. Keputusanku sudah bulat. Aku ingin kita pisah, Mas. Aku tidak ingin anakku menderita. Cukup Raffi yang tidak bisa aku selamatkan, kataku naik pitam. Pokoknya, aku tidak akan menceraikan kamu. Kamu harus tetap ada di sini, kata Mas Andi. Tidak, Mas, tidak. Aku mau kita cerai. Aku takut dan sangat kecewa sekali padamu. Bahkan lebih dari itu, ayah macam apa yang tega mengorbankan anaknya? Suami macam apa yang tega mengorbankan istrinya? Raffi sudah meninggal karena keserakahanmu. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Kamu juga dengan kejamnya menggali kuburan anakmu sendiri, lalu mencurinya. Selain itu, kamu juga membiarkan aku menyusui tuyul itu, yang suatu saat nanti pasti akan menyebabkan aku meninggal karena kehabisan darah. Untuk apa aku tetap mempertahankan rumah tangga ini? Nyawa aku dan anakku jadi taruhannya. Pokoknya, aku mau kita cerai, Mas. Aku tidak ingin hidup dengan orang yang kejam dan tidak punya perasaan seperti kamu, kataku. Mas Andi mengusap rambutnya kasar. Dia sangat gusar dengan perkataanku yang tetap ingin bercerai darinya. Tanpa basa-basi, aku langsung menuju ke lemari pakaian untuk membereskan semua baju dan barang yang akan aku bawa pergi meninggalkan rumah dari hasil pesugihan tuyul itu. Mas Andi memegang tanganku dan berlutut memohon kepadaku. Maafkan, Mas. Mas begini untuk kita. Tapi kalau kamu mau Mas berhenti melakukan pesugihan tuyul, Mas akan berhenti dan membuangnya asal kita jangan bercerai. Mas mohon, maafkan Mas, kata Mas Andi memohon padaku. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku memilih bercerai dengan Mas Andi atau memilih memaafkan? Bisakah Mas Andi berubah dan berhenti melakukan pesugihan tuyul? Mas Andi meminta maaf dan memohon agar aku mengubah keputusanku untuk meminta bercerai. Mas mohon, jangan tinggalkan Mas. Mas janji akan membuang tuyul itu dan berhenti melakukan pesugihan, kata Mas Andi terus membujukku. Lalu, bagaimana dengan Raffi? Di mana jasadnya sekarang? Tanyaku. Jasad Raffi sudah tidak ada. Mas sudah menyerahkan jasad Raffi ke dukun tempat pesugihan tuyul itu, jawab Mas Andi sambil menundukkan kepalanya. Biadab, kenapa kamu melakukan hal keji seperti itu? Kembalikan jasad bayiku, teriakku marah. Gak bisa, Des. Jasad Raffi sudah dipersembahkan sebagai tumbal menggantikan tuyul yang Mas bawa, kata Mas Andi. Aku benci sama kamu, Mas. Pokoknya, aku mau kita pisah, kataku yang bersikukuh untuk berpisah dengan Mas Andi karena kelakuannya yang sudah sangat melewati batas. Hewan saja yang tidak mempunyai akal masih menyayangi anaknya, tapi kenapa ada manusia seperti ini? Dengan amarah yang menggebu, aku membawa Yopi untuk pergi meninggalkan rumah Mas Andi. Meskipun aku tidak tahu harus pergi kemana, karena aku hanya sebatang kara di sini, apalagi ini sudah sangat larut malam. Mas Andi berusaha menahanku, namun keputusanku sudah bulat untuk berpisah dengannya. Pokoknya, aku tidak akan menceraikanmu. Lagi pula, kamu mau kemana malam-malam begini? Aku tidak akan membiarkan uang sepeser pun padamu. Dan Yopi harus tetap di sini. Kalau kamu tetap memaksa ingin pergi, ancam Mas Andi. Entah kenapa, Mas Andi tetap bersikeras tidak ingin berpisah denganku. Aku terdiam mendengar ancaman Mas Andi. Sepertinya malam ini memang aku tidak bisa pergi dari rumah, karena ini sudah larut malam. Apalagi aku tidak punya tujuan. Untuk sementara waktu, aku harus tetap di sini dan menyusun rencana untuk kabur membawa Yopi. Ya sudah, aku tidak akan pergi. Asalkan kamu harus berjanji untuk membuang tuyul itu dan berhenti melakukan pesugihan, kataku. Iya, Des, iya, jawab Mas Andi singkat. Akhirnya malam ini, aku tidak jadi pergi dan tidak jadi berpisah dari Mas Andi. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Meski Mas Andi sudah berjanji untuk berhenti melakukan pesugihan tuyul itu, tapi aku sudah sangat kecewa karena perbuatannya. Apalagi setelah mendengar bahwa jasad Raffi ditukar dengan tuyul yang dia bawa sebagai syarat pesugihan itu. Sekarang, kembalikan tuyul itu kepada dukun itu.
Aku tidak mau kamu melakukan hal musyrik lagi, kataku. Iya, malam ini juga Mas akan mengembalikan tuyul itu ke tempat asalnya, kata Mas Andi. Gimana caranya? Tanyaku. Mas akan menggendong tuyul itu ke kuburan. Mungkin Mas akan membuangnya ke kuburan bekas Raffi dimakamkan, karena untuk mengembalikan ke dukun itu tempatnya sangat jauh. Sementara syaratnya Mas harus mengembalikannya dengan menggendongnya dan harus berjalan kaki, kata Mas Andi menjelaskan. Kulihat jam menunjukkan pukul 12 malam lebih. Waktunya Mas Andi membuang tuyul itu ke kuburan. Kamu tunggu di sini ya. Jangan ikut, Mas yang akan membuangnya sendiri, kata Mas Andi. Tidak, aku ingin ikut Mas. Aku ingin memastikan kamu benar-benar membuangnya atau tidak, kataku. Mas pasti akan membuangnya. Tapi kalau kamu ikut, Mas takut ada warga yang melihat kita dan curiga karena berjalan berdua larut malam seperti ini. Kalau kita sampai ketahuan membawa tuyul, pasti warga akan menghakimi kita dan itu berbahaya. Kita pasti akan diusir di kampung ini. Bahkan bisa saja kita disakiti karena amukan warga, kata Mas Andi menjelaskan. Mendengar penjelasan Mas Andi, memang ada benarnya juga. Kalau sampai ada warga yang curiga dan mengetahui pasti akan berbahaya. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk diam di rumah, menunggu Mas Andi pulang. Mas Andi membawa botol itu ditutupi kresek berwarna hitam. Kemudian, dia berjalan dengan menyilangkan tangannya, seolah sedang menggendong. Aku melihatnya di depan rumah, lalu kemudian masuk ke dalam kamar, karena merasa bulu kuduku merinding. Mudah-mudahan saja Mas Andi benar-benar berhasil membuang tuyul itu dan pulang dalam keadaan selamat. Meskipun aku sangat kecewa padanya, tapi aku tidak ingin dia sampai celaka. Aku menunggu Mas Andi di dalam rumah dengan hati gelisah. Meskipun aku sangat kecewa padanya, tapi aku takut terjadi sesuatu yang bisa membahayakan nyawanya, karena harus membuang tuyul itu. Kulihat jam menunjukkan pukul 1 malam. Sudah sekitar setengah jam yang lalu, dia pergi tapi belum kembali juga. Perasaanku semakin tidak enak, apalagi ku dengar di luar suara gonggongan anjing, membuat suasana malam ini semakin mencekam. Lepasin adik bayi, teriak Yopi yang sedang tidur terlelap. Sepertinya Yopi sedang mengigau. Dia menyebut adiknya. Belum sempat aku membangunkannya, Yopi sudah terperanjat bangun. Kamu kenapa nak? Barusan mimpi adik ya? Tanyaku. Tolong adik bu, adik dibawa oleh orang lain, kata Yopi. Yopi tadi mimpi, sekarang tidur lagi ya, ini masih malam, bujuku. Tapi bu, kasihan adik menangis, dia dibawa oleh orang lain. Kita harus mengambilnya bu. Di mana adik? Tanya Yopi. Entah apa yang dimimpikan Yopi tentang adiknya yang sudah meninggal. Bagaimana aku harus menjelaskan kalau Raffi sudah meninggal? Adik sudah gak ada nak. Sekarang Yopi tidur lagi ya, kataku sambil berlinang air mata. Namun bukannya menuruti perkataanku, Yopi malah menangis. Padahal sudah beberapa hari ini dia tidak pernah menanyakan lagi adiknya. Tapi karena mimpi itu, Yopi jadi mengingatnya lagi. Jangan nangis nak, kataku, lalu menggendongnya. Terdengar suara ketukan pintu mengagetkanku yang sedang menenangkan Yopi. Sepertinya Mas Andi sudah pulang. Aku langsung membuka pintu dan benar saja dugaanku. Mas Andi datang dengan keadaan ketakutan. Keringat bercucuran membasahi tubuh dan wajahnya. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan aku mengunci pintu. Gimana mas? Kamu sudah berhasil kan membuangnya? Tanyaku penasaran. Sudah, aku menyimpan botol itu di makam Raffi, jawab Mas Andi. Sebenarnya, aku masih tidak terima dengan kesalahan Mas Andi yang sudah mencuri jasad anak kami. Bahkan sampai sekarang jasadnya belum disempurnakan. Mas Andi malah menggantinya dengan tuyul itu dan memasukkannya ke dalam makam Raffi. Setiap mengingat hal itu, rasanya amarahku langsung menggebu. Meskipun Mas Andi sudah meminta maaf dan membuang tuyul itu, tapi aku masih belum bisa memaafkan kesalahannya yang sangat fatal.
Berarti kamu sudah terbebaskan darinya? Apakah tidak akan ada resiko lain jika kamu membuangnya? Tanyaku. Entahlah, mudah-mudahan saja tidak akan terjadi apa-apa, jawab Mas Andi. Itu Yopi kenapa? Tanya Mas Andi, yang melihat Yopi sedang kugendong dan sesuguhkan menangis. Yopi menangis, Mas, karena bermimpi bertemu Raffi, kataku sedikit ketus. Maafkan Bapak ya nak, kata Mas Andi mengusap kepala Yopi. Tanpa basa-basi, Mas Andi langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur dan meringis kesakitan membuatku panik. Kamu kenapa, Mas? Tanyaku. Badanku terasa sangat pegal. Saat aku membawa botol itu, rasanya sangat berat. Bahkan untuk berjalan selangkah demi selangkah pun, aku harus mengeluarkan banyak tenaga. Kata Mas Andi menjelaskan. Ya sudah kalau begitu, Mas. Sekarang kamu istirahat saja. Biar Yopi aku yang menggendong, biar dia tidur lagi, kataku. Setelah berhasil menenangkan Yopi, akhirnya dia tertidur. Sementara itu Mas Andi malah semakin merintih kesakitan. Kamu nggak apa-apa kan, Mas? Tanyaku. Punggungku rasanya perih dan sakit, jawab Mas Andi. Aku pun memeriksanya, dan benar saja, di punggung Mas Andi terlihat luka kemerahan, seperti ada yang mencambuknya. Ya ampun, Mas, punggung kamu merah dan ada luka, kataku. Masa sih? Tanya Mas Andi, kemudian meraba punggungnya yang masih terasa sakit. Iya, Mas, apa kita ke rumah saja supaya kamu diobati? Kataku khawatir. Belum sempat Mas Andi menjawab ajakanku, tiba-tiba saja tubuh Mas Andi terpelanting ke belakang. Brak! Astagfirullah, Mas, kamu kenapa, Mas? Tanyaku panik. Sakit, sakit, sakit. Mas Andi semakin merintih kesakitan. Bahkan tubuhnya sampai berguling-guling karena menahan sakit. Aku bingung, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa mungkin Mas Andi merasakan sakit akibat telah membuang tuyul itu? Tunggu sebentar di sini, Mas. Aku akan mencari pertolongan, kataku, langsung pergi keluar rumah untuk meminta bantuan. Tidak mungkin aku membawa Mas Andi ke rumah sakit sendirian, apalagi di tengah malam seperti ini. Yopi yang sedang tidur pun aku tinggalkan sendiri. Aku bergegas keluar rumah untuk mencari bantuan. Aku berlari menuju rumah ibu mertuaku, yang jaraknya sedikit jauh. Sesampainya di rumah mertuaku, aku mengetuk pintu. Ada apa, Des? Kenapa kamu kesini tengah malam begini? Tanya ibu mertuaku. Mas Andi, Bu. Mas Andi. Mas Andi sakit, Bu. Jawabku terbata-bata. Ya Allah, sakit apa? Tadi siang dia baik-baik saja kan? Tanya ibu mertuaku. Ibu mertuaku sangat kaget ketika mendengar aku mengatakan bahwa Mas Andi sakit. Karena sebelumnya, Mas Andi terlihat baik-baik saja. Aku yakin sakit yang dirasakan oleh Mas Andi pasti ada hubungannya dengan tuyul yang dibuangnya itu. Bisa saja, tuyul itu marah karena Mas Andi telah membuangnya, kemudian membuat Mas Andi seperti itu. Ibu mertuaku belum mengetahui perihal Mas Andi yang telah memelihara tuyul. Aku pun tidak tahu harus menceritakannya bagaimana. Ya Allah, Sandi sakit apa, Des? Padahal tadi siang ibu bertemu dengannya, tapi dia terlihat baik-baik saja. Tanya ibu mertuaku cemas. Entahlah, Bu. Mas Andi tiba-tiba saja merasakan kesakitan. Jadi Desi kesini mau meminta bantuan untuk membawa Mas Andi ke rumah sakit, kataku. Ibu mertuaku masuk ke dalam rumah dan membangunkan Mas Bambang dan Mbak Hesti. Mas Bambang menaiki motornya dan memboncengku agar cepat sampai ke rumah. Sementara itu, ibu mertuaku dan Mbak Hesti berjalan kaki sesampainya di rumah. Kulihat pintu rumah sudah terbuka sedikit. Aku lekas turun dari motor, kemudian masuk ke dalam rumah disusul oleh Mas Bambang. Namun betapa terkejutnya aku ketika mendapati Mas Andi sedang berdiri di dekat tepi ranjang, di mana Yopi sedang tertidur di situ. Dia memandang Yopi dengan penuh amarah, lalu mencekik leher Yopi. Astagfirullah, aku langsung berlari menghampiri Mas Andi, lalu mencoba melepaskan tangannya yang sudah menempel di leher Yopi. Namun tenaga Mas Andi lebih kuat, sehingga dengan mudahnya Mas Andi menyingkirkanku. Untung saja Mas Bambang datang dan membantuku melepaskan Yopi dari Mas Andi.
Karena marah, Mas Bambang memukul pipi kanan Mas Sandi sampai dia tersungkur ke lantai. "Kamu sudah gila, itu anakmu sendiri," teriak Mas Bambang. Sementara itu, aku memeluk Yopi. Yopi menangis ketakutan. "Maafkan ibu nak, karena telah meninggalkanmu," ucapku sambil menciumi kepala Yopi. Aku tidak habis pikir, kenapa Mas Sandi melakukan hal keji itu. Hampir saja anak kedua kami nyawanya melayang di tangannya, kalau aku dan Mas Bambang tidak datang di waktu yang tepat. Mas Sandi berusaha berdiri. Darah segar mengalir di sudut bibirnya akibat pukulan dari Mas Bambang. "Ada apa ini? Aku kenapa?" tanya Mas Sandi seperti orang yang linglung. "Kamu hampir saja membunuh anakmu sendiri, lalu sekarang bertanya seperti orang yang tidak berdosa. Kurang ajar," ucap Mas Bambang marah. Mbak Esti dan ibu mertuaku baru saja datang. "Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar?" tanya ibu mertuaku yang mendengar keributan antara Mas Bambang dan Mas Sandi. Melihatku sedang menangis dan memeluk Yopi di sudut ruangan, Mbak Esti langsung menghampiriku. "Ada apa ini, Des? Kamu gak apa-apa kan?" tanya Mbak Esti cemas. Aku hanya terus menangis. Rasanya aku masih lemas melihat kejadian tadi. Sandi hampir saja membunuh Yopi. Kalau aku dan Desi tidak datang tepat waktu, pasti sekarang Yopi tidak ada. Aku tidak menyangka adikku berperilaku seperti setan, ucap Mas Bambang emosi. "Apa? Benarkah yang diucapkan Bambang?" tanya ibu kaget. "Tidak, Bu. Aku tidak melakukan itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak sadar melakukannya, Bu," jawab Mas Sandi panik. "Tidak sadar bagaimana? Dengan jelas, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu sedang berusaha mencekik Yopi. Bahkan Desi pun jatuh karena berusaha menghalanginya," kata Mas Bambang. "Astagfirullah, keterlaluan kamu, Sandi. Setan apa yang merasukimu sehingga tega berbuat seperti itu?" ucap ibuku menahan amarah. "Aku gak tahu, Bu. Aku tidak sadar, percayalah," kata Mas Sandi berlutut di kaki ibu mertuaku. Mas Sandi menghampiriku, namun aku langsung menghindar karena takut. "Jangan dekati aku, pergi kamu," teriakku sambil menangis. Melihat itu, Mas Bambang menarik tangan Mas Sandi. "Tolong, percayalah, Des. Aku tidak sadar. Maafkan aku," kata Mas Sandi. Mas Sandi terlihat sangat frustasi. Dia pun menangis, seolah dia berbicara sungguh-sungguh, namun tidak ada yang mempercayainya. Sementara itu, Yopi masih menangis di pelukanku. Aku yakin pasti Yopi sangat ketakutan. Anak sekecil Yopi harus mengalami hal seperti ini. "Maafkan Bapak, nak. Bapak gak sadar telah melakukan apa barusan," kata Mas Sandi menangis pilu. Ibu mertuaku terlihat kebingungan, sementara Mas Bambang yang melihat kejadiannya secara langsung tidak mempercayai perkataan Mas Sandi. Mbak Esti mengusap-usap punggungku, berusaha menenangkan aku. "Aku takut, Mbak. Aku takut. Aku ingin pergi dari sini," kataku. "Jangan, Des. Aku mohon jangan tinggalkan aku," kata Mas Sandi mengibah. Mas Sandi memohon padaku agar tidak meninggalkannya, tapi pendirianku sudah bulat. Aku harus berpisah dengan Mas Sandi. Aku tidak ingin kehilangan anakku untuk yang kedua kalinya. Apalagi kejadian malam ini sangat jelas bahwa Mas Sandi berusaha membunuh anak kami. "Aku tidak bisa, Mas. Aku tidak bisa. Aku takut, Mas," jawabku. Mas Sandi mengalihkan pandangannya ke arah ibu mertuaku. "Aku mohon, Bu, tolong jelaskan pada Desi. Kalau aku melakukannya secara gak sadar, aku mohon percayalah," ucap Mas Sandi bersungguh-sungguh. "Tidak sadar bagaimana maksud kamu? Jelas-jelas kami melihat kamu berusaha mencekik leher Yopi," kata Mas Bambang. "Baiklah, mungkin ini saatnya aku jujur pada kalian," kata Mas Sandi. Sepertinya Mas Sandi akan mengatakan hal yang sebenarnya pada keluarganya. "Jujur, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya ibu mertuaku yang saling berpandangan dengan Mas Bambang karena tidak mengerti dengan ucapan Mas Sandi. "Maafkan aku, Bu. Sebenarnya selama ini aku telah memelihara tuyul," kata Mas Sandi sambil menundukkan kepalanya. Astagfirullah. Semua yang mendengar pengakuan Mas Sandi mengucapkan istighfar secara bersamaan. "Keterlaluan kamu, Sandi. Kenapa kamu melakukan hal musyrik seperti itu?"
Teriak ibu mertuaku kaget, marah, sedih, bercampur baru menjadi satu. Dasar bodoh! Harusnya kamu berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu, kata Mas Bambang geram. Iya Bu, Mas, aku memang bodoh. Aku telah dibutakan oleh harta. Aku capek hidup miskin terus, punya hutang sana sini, kata Mas Andi. Harusnya kamu bekerja keras, bukannya melakukan hal yang melanggar agama seperti ini, kata Mas Bambang menahan amarah. Istighfar Sandi, kamu harus bertaubat sebelum semuanya terlambat, ucap ibu mertuaku. Iya Bu, aku sudah sadar. Aku sudah membuang tuyul itu. Tapi sepertinya tuyul itu marah dan mengendalikan aku. Sampai akhirnya aku tidak sadar dan hampir saja membunuh anakku, kata Mas Andi. Ibu tidak habis pikir. Bisa-bisanya kamu melakukan hal itu, ucap ibu mertuaku sambil menangis. Maafkan aku Bu, bahkan lebih dari itu. Aku juga telah mencuri jasad anakku Raffi sebagai persembahan pesugihan tuyul itu, ucap Mas Andi sambil menangis. Mendengar hal itu, Mas Bambang semakin tersulut emosi. Dia langsung memukul Mas Andi. Kurang ajar, aku malu mempunyai adik sepertimu. Ibu mertuaku berusaha menghalangi Mas Bambang. Sudah, kata ibu mertuaku menengahi. Biarkan aku memukul dia Bu, kata Mas Bambang. Mendengar keributan yang semakin menjadi, Yopi semakin menangis ketakutan di pelukan. Jadi bagaimana Des? Apa kamu mau memaafkan dia? Tanya Mas Bambang. Saya akan berusaha memaafkannya Mas, tapi saya tidak bisa melupakannya. Apalagi ini soal anak. Saya juga takut kejadian ini akan terulang kembali. Saya benar-benar takut. Jadi saya memutuskan untuk bercerai dengan Mas Andi, ucapku dengan tekad yang sudah bulat. Maafkan aku Des, aku mohon jangan tinggalkan aku, kata Mas Andi. Maafkan aku Mas, aku tidak bisa, kataku. Rasanya memang sangat sedih, tapi kesalahan ini tidak bisa aku terima, karena sudah menyangkut nyawa anakku, sehingga aku memutuskan untuk berpisah dengan Mas Andi. Ibu mengerti dengan perasaan Desi. Kamu harus menerima keputusan Desi, karena kesalahan kamu sudah melewati batas, kata ibu mertuaku menengahi. Mas Andi terus saja memohon padaku agar tidak bercerai dengannya. Tapi percuma, karena kejadian ini semakin meyakinkan aku untuk berpisah dengannya. Akhirnya, kami pun bercerai. Aku kembali ke kampung halamanku, membawa Yopi dan meninggalkan Mas Andi di sini. Di sana, kami memulai hidup baru. Aku menitipkan Yopi pada saudaraku, karena harus bekerja paruh waktu untuk menghidupi Yopi. Aku sangat trauma dengan kejadian yang terjadi, tapi aku berusaha untuk bangkit demi anakku. Maafkan ibu Raffi, karena sampai sekarang belum bisa memakamkan jasad kamu dengan layak. Karena kesalahan bapak kandungmu sendiri, kamu yang jadi korban, ucapku di dalam hati. Setiap malam, aku selalu berdoa agar anakku Raffi ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, karena dia masih bayi yang belum mempunyai dosa. Selama di kampung, aku tidak pernah berhubungan lagi dengan Mas Andi. Sampai akhirnya Mbak Esti mengatakan bahwa Mas Andi mengalami gangguan jiwa. Dia terus saja menyebut nama anakku Raffi, dan ketakutan sendiri. Apalagi setiap melihat anak kecil, dia selalu histeris. Aku sangat kaget mendengar hal itu, tapi aku hanya bisa mendoakannya dari kejauhan. Aku belum siap untuk kembali menemui Mas Andi. Bukan karena aku membencinya, tapi setiap melihatnya, aku selalu takut. Takut kalau harus kehilangan anakku lagi. Karena kejadian itu juga aku mengalami trauma. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.